filmnya ntar bagus gitu. Wah itu juga harus diperdebatkan juga, maksud gue film yang bagus buat siapa gitu. Mereka nggak tahu yang dihadapin ternyata di luar tuh lebih serem menurut gue daripada kita syuting di dalam negeri. Ya berapa jam segala macam. Tapi belum juga nih sampai sekarang, gue juga mengharapkan ya jam kerja yang benar aja sih. Halo guys, selamat datang di Bicara Crew. Yeah. Kalau ada yang mau tahu Bicara Crew itu ngomongin apa, kita ini mau ngomongin orang-orang di belakang layar. Yang dimana mereka itu adalah melalui proses pembuatan film, series, video klip, dan lain-lain. Penting, karena tidak akan jalan tanpa mereka. Bosen kali, ngundangnya artis mulu. Ya nggak? Nah, kali ini gue sudah mendatangkan namanya seorang. Dia adalah seorang art director Indonesia yang sudah melalang buana selama 32 film katanya. Dia adalah Angga Bocel Prasetyo. Oke. Semangat gitu sih, Cak. Iya, soalnya kayaknya salah ngundang nih. Gue jadi kayak agak nervous. Ntar kalau ditonton sama orang-orang film, kayaknya ini apa sih gitu. Jadi, gini, Angga Bocel ini, dia panggilannya Bocel, bener? Iya, Bocel. Bocel. Nah, ini temen gue udah lama, kita pernah... Lu temen? Oh, bukan ya? Bukan, nggak ada, nggak apa-apa. Oh, iya, Nggak temennya. Dia temen gue udah lama, kita udah sering banget ketemu di proses pembuatan film. Nah, Udah tapi... sekali, jangan norak deh. Oh, sekali ya? Emang sebelumnya apa? Tas kecil ya? Udah, lanjut. Oke. Nah, Cel, kan biasanya nih di sini sebelum program ini untuk ngasih tahu ke masyarakat luas nih ya. Kan kita bosen ngomongin artis mulu nih. Jadi gue pengen ngasih tahu apa sih sebenarnya orang-orang belakang layar itu kerjanya gimana. Nah, kali ini episode kita ngomongin art directing. Nah, lu sebagai art director Indonesia yang sudah 32 film, bener? Tahu gue gitu. Wih, sombong, suka banget. Sombong. Ini yang nonton masyarakat Indonesia kan? Iya. Boleh nggak sih orang-orang film tuh nggak usah ada yang nonton gitu dulu ya? Nah. Udah disensor, khusus sensor di YouTube. Set. Ya, Cel. Bapak-bapak film. Pasti gue kayak ini siapa nih orang ini nggak kenal. Enggak, justru Beda, itu oke. kita kenalin lu, Cel. Beda. Karena Bocel ini, kita ulang lagi ya, Bocel Gue nggak boleh ini... nuntut apalah itu. Nggak, emang lu kehidupan kan? Tapi lu gini-gini loh, nominasi FFI dong tahun 2021. Oke, Ya, gila. Cuma 2 orang jangan berisik ya. Dan tahun-tahun lalu juga buat Festival Film Bandung untuk film Madu Murni. Anjing, gila deh. Boleh kan ngomong kasar? Boleh kan? Boleh loh, Cel, kalau lu ngomong. Oh ya, oke. Cel, jadi kasih tau gue, Cel. Dan kasih tau orang-orang yang lagi nonton nih, Cel. Lu definisi kerja art directing tuh apa sih? Capek. Oh enggak ya? Bukan. Kalau menurut gue gampang gini. Kayak misalnya ada skrip nih. Misalnya, ya orang tahu lah skrip atau skenario ya. Misalnya Naskah, kayak, ya. kayak naskah. Interior, kamar, kos gitu. Terus misalnya karakternya Dinda. Dinda tidur. Kenapa Dinda, Cel? Ya udah, dulu deh. Kayak Dinda tuh. Terus? Nggak, misalnya udah gue ganti misalnya. Bayu, seorang mahasiswa umur 18 tahun, sedang tidur di kamar kosnya, bla 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 bla. Hari ini dia akan bla 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 bla, misalnya gitu. Oke, gue nggak usah ini panjangnya deh. Nah, dari tulisan itu, gimana cara kita visualin dalam bentuk, ya kalau art ya ada prop, ada setting kamar, ada apa. Nah itu kayak gitu-gitu. Maksud gue tuh, art tuh berlingkupnya di situ menurut gue. Ini gambaran biar maksud gue, biar orang-orang yang nggak ngerti film tuh, oh kita tuh benar-benar dari skrip, gimana caranya jadi gambar, jadi visual. Menurut gue sih itu sih kayak segampang itu. Maksud gue bukan segampang itu, maksud gue segitu dulu aja orang taunya. Maksud gue nggak yang ribet-ribet. Oh iya ini kayak gini, terus harus ada menciptakan rasa apa itu urusan ntar. Gitu. Oh jadi sebenarnya kalau misalnya pertama kalinya lo tuh ngelihat itu skrip dulu pasti ya? Pasti skrip dulu. Skrip dulu, terus lo ngomongin ke tim, habis itu lo presentasi ke director? Atau gimana? Biasanya apa director dulu yang ngomong ke lo, Oh, pasti gue maunya bentuknya gini nih, Cel, gitu? Atau gimana? Ya gue pasti tahunya director dulu. Director nih maunya filmnya mau dibawa kemana nih? Misalnya, dia pasti punya konsep lah. Dia pasti punya konsep. Semua director pasti punya konsep. Dia oh nih, punya referensi juga, apa segala macam, ABCD gitu. Ya gue juga pasti kan menawarkan. Karena kan di setiap kepala orang-orang kreatif pasti beda. Oh nih kalau pas gue baca kan, nggak gini deh gitu. Maksud gue si karakter A nih nggak orangnya nih nggak seheboh gini nih. Soalnya gue baca di penalaran gue, di scene ini dia begini, gini gitu. Oke, baik. Nggak, maksudnya kayak ngasih tahu apakah sebenarnya bisa dari elu
as a art director lo ngomong langsung pas di PPM, pre-production meeting, atau biasanya emang direkturnya kebanyakan langsung ngomong, gue maunya gini, harus begini gitu? Nggak juga, Nggak kita juga. leburin satu-satu dulu, karena kita harus satuin visi misi dulu lah. Kalau enggak di lapangan bisa caur gitu, kayak kerja sendiri-sendiri. Kayak menurut gua kayak tar art sendiri, DP sendiri, DP ada yang tahu nggak ya? Maksud gua ya DP sendiri, director sendiri. Kalau enggak kita satuin dulu, misinya, visi misinya gini nih. Asal visi misinya sama dulu, ntar di lapangannya juga menurut gua akan jadi blend sih kayak gitu. Tapi pernah nggak kayak lo saat diproduksi tuh tiba-tiba semuanya sendiri gitu? Oh ya, benar. Ada ya? Oh ya. Lo nggak apa-apa lo, namanya kehidupan ya, teman-teman netizen Indonesia Bro Crew ini. Ya udah. Pasti ada yang namanya seimbang dong, Ya, gitu. tadi Oh, lanjut ya, oke. Bagus juga nih, ini jadi hostnya aja kali ya. Oke, kan tadi kan gue ngomongin masalah lu udah melalui 32 film nih, Cel. Gitu. Gue pengen tahu, maksud lu, lo iya dong, orang-orang harus tahu. Jadi kayak, lu gimana sih cara awal mula lu perjalanan karir lu gitu? Pendek aja ya, nggak usah panjang-panjang. Ya gue dulu bareng sama Mas Rudi Sujaro. Gitu. Oh, oke. Mas Tahun Rudi, berapa tuh, Cel? Tahun 2006 sama Andra, ada temen gue. Oh, Sama Ma Andra Emir. ini, Andra nih. Andra sama Emir. Oh, Ma Emir. Oh, lulusan Rudi Sejarwo semuanya. Oh iya, oke. Iya, maksudnya sama Mas Rudi. Ya kita belajar di situ. Dia kayak buka kelas juga lah gitu. Terus nggak lama, ya kita tahu lah film. Maksudnya, oh ini syuting kayak gini, A, B, C, D. Terus ya karena gue dari SMA udah antusias banget pengen masuk film gitu. Ya Mas Rudi lah yang ngebuka jalan itu gitu. Terus akhirnya ya gue ikut Pamonti segala macam. Terus akhirnya dari Pamon gue ketemu salah satu art director. Nah, abis itu gue ngikut sama art director itu gitu. Gue ikut sama art director itu, udah itu gue lama sama dia. Ya udah, maksudnya gue ikut sama beberapa nama-nama art director gitu. Nah, ini menarik deh, Cel. Maksudnya ketika, itu tahun berapa tadi lu bilang? Sorry? 2006. 2006 ya? Pas yang gue sama Mas Rudi. Iya, Iya, jadi 2006 tuh kenapa lu pengen, kenapa lu pengen banget masuk film? Pernah nggak kepikiran lu, oh gue mau jadi art director gitu? Di bidang artnya gitu, di art department gitu. Dan kenapa harus Mas Rudi? Apakah itu sengaja atau nggak sengaja? Oh sengaja. Nah, gue Gara-gara mengejar matahari atau gimana? Iya benar. Iya. Kok lo tau sih? Udah. Ya, saya tua soalnya. Oh, iya. Gue iya pas nonton Mengejar Matahari, kayak menurut gue, wah ini gila sih nih director gitu. Akhirnya gue cari dia, habis gue cari dia, ya akhirnya ternyata dia buka kelas, ya gue masuk di situ gitu. Oh, dia buka kelas underdog itu, bukan kan? Bukan, sebelum itu ada namanya apa ya? Apa sih? Iya, Reload. Oh, Reload. Oh iya. Ya, gitu lah. Ngomong aja. Mir nggak apa-apa, Mir. Film saya. Nah, gitu dong. Angkatan pertama ya lu ya? Mir tua dong berarti? Iya. Ya Allah. Angkatan pertama nih. Parah dia. Oke. Tapi kenapa? Nah, ini gue juga butuh, siapa tahu yang lagi nonton tuh kayak, gue nggak ada inspirasi nih, Bang. Gitu misalkan. Gue pengen banget. Gue suka banget sama visual-visual dengan apa properti-properti yang ada di satu scene gitu kan. Atau sebutannya mise-en-scène gitu. Nah, ini apa yang ngebuat lo pengen masuk ke departemen art? Apa ya? Sebenarnya, ditanya apa juga bingung. Maksud gue kayak gini, lu bisa jadi orang lain menurut gue. Lu bisa jadi orang lain dan lu bisa menciptain dunianya orang. Kayak menurut gue nih ya, aktor gitu. Aktor di sebuah film. Lu misalkan lu di film Hidayah jadi siapa namanya? Oh nggak tahu, saya host di sini, saya nggak mau main. Janipul. Oh ya, ini aktor kurang terkenal ini jadi bangsat gelap banget. Enggak lah. Terus. Ya misalnya lu karakternya Jonathan gitu. Ya lu kan harus jadi si Jonathan kan? Iya. Maksud gue, lu harus masuk jadi karakternya si Jonathan. As a real, maksudnya lu jadi karakter Jonathan dan lu harus menciptakan dunianya si Jonathan kan? Tapi dalam apa namanya? Ya peran gitu. Iya, ya kayak gitulah karakter gitu. Ya. Nah, kalau menurut gua ini sudut pandang gua gitu, dan gua happy sama itu, dan sebenarnya ribet, tapi ribetnya gua suka gitu. Kan ada tuh di skenario atau di film, ya di skenario ya, kita ngomong skrip gitu. Ada si A, B, C, D, A, B, C, D. Jonathan tadi gua sebut lah, Jonathan, Ruli, Budi, dan nama-nama lainnya, karakter, misalnya ada 6 karakter gitu. Nah, art director nggak sampai berhenti di ngeset doang bagus gitu, enggak.
ntar gue ngomongin masalah set bagus tadi itu tadi. Nah, ketika gue masuk dan gue baca skrip, gue tuh harus jadi banyak orang. Gue harus jadi Jonathan, gue harus jadi Budi, gue harus jadi Haris, gue harus jadi ini. Karena ketika kalau gue nggak jadi Jonathan, gue akan menciptakan apa ya set yang palsu menurut gue. Setnya nggak real. Ya gue harus jadi juga Jonathan. Oh, jarak. Misalnya kayak Jonathan karakternya gimana ya? Oh, kamarnya begini. Oh, dia kalau nempel poster tuh begini, dia suka musiknya ini, dia suka karpetnya warna ini gitu. Gue harus masuk kayak gitu. Menarik ya, maksud gue ketika iya, bener sih. Ketika lu, nah ini gue agak loncat-loncat cerita gue. Gue pernah set gitu, gue nge-set. Gue tuh pengen ketika pemain masuk, ya udah dia merasain kayak dia udah pernah tinggal di set gue selama ya berapa, misalnya kayak Jonathan umurnya 17 tahun, dia udah 17 tahun di situ. 17 tahun di situ. Iya. Soalnya gue pernah nge-set kamar gitu. Adalah artisnya siapa gitu, gue lupa. Siapa, Ces? Siapa ada Mika siapa gitu. Coba dilanjuti gimana? Yang main baru nikah ya. Oh ya, oke, baik. Oke, terus gitu. Ntar itu digituin nih, gue kayak gak enak cuy. Tiba-tiba dia masuk ke kamar, ya setnya bagus ya, gue mau foto-foto gitu. Oh, itu udah gagal gue. Kenapa? Nah, ini lagi kita mau ngomongin gue mau ngomongin art itu sendiri menurut gue, buat gue itu art apa gitu buat gue. Jadi buat lo apa? Buat gue apa? Maksud gue gini, ketika kayak teman-teman gue bilang, ih artnya bagus ya gitu. Terus ketika pemain, ya artnya bagus tuh, dia foto-foto gitu. Ya ampun nih, apa sih namanya? Instagramable banget. Gue nggak ngarepin itu. Oke. Ketika art gue bagus, berarti gue udah stealing banget. Ya kan di film kerja kolektif ya menurut gue. Terus kayak, menurut gue, penonton tuh pertama harus ngeliat adegannya dulu gitu. Nah, art menurut gue tuh harus ada di bawah alam sadar penonton. Gue nggak bisa bikin, ya oke, bagus. Cuma maksud gue nggak yang, kayak, wah artnya bagus ya, berarti dulu lihat adegannya dong. Masa lihat artnya sih gitu. Art tuh harus di bawah alam sadar penonton, menurut gue. Kayak secara nggak sadar memang dia tuh udah ngerasain penontonnya tuh dia berada di dunia karakter itu. Bener. Gitu kan. Jadi kayak ada karakter, ya tadi yang gue bilang, dia foto-foto di tempat gue gitu. Gue pengennya tuh, ya dia begitu masuk, udah. Gue pernah menawarkan sampai ke director, gue bilang, ini setnya si A nih, gue bilang. Ya gue sebut lagi Jonathan aja lah ya, biar gampang, biar penonton juga tahu. Boleh nggak dia 2 jam dulu masuk di set gue, dia rasain aja bahwa, oh ya ini bener-bener kamar gue, ini gue masih ngomongin kamar tadi, kosan lah. Ini kamar gue, ya dia bebas aja, dia nyolokin chargeran di situ, dia ngambil apa tempat. Jadi kayak dia udah tahu bahwa, oh ngambil laptop gue tempatnya di sini, ini di sini. Jadi dia bener-bener udah real ada di situ. Nah, menurut gue bikin sesuatu yang real, yang apa ya, yang natural itu susah. Tapi bikin sesuatu yang bagus, menurut gue gampang kok gitu. Menurut gue gampang. Itu juga permasalahan taste nggak sih, Cel? Taste itu maksud gue adalah kayak pengalaman lu nonton, pengalaman lu kayak ngelihat secara bank memori lu gitu, atau gimana? Ya, iya benar juga sih. Maksudnya, ya intinya itu menurut gue, film kan ngomongin pengen gimana ya? Menurut gue nih, ngomongin film dulu, menurut gue relate gitu, relate yang dekat. Jadi manusia tuh kayak, lu nonton nih bayar gede, jebret, ya lu udah pengen ngerasain, emang ada, lu hadir di situ kan. Maksud gue penonton tuh hadir ada di bioskop, lu udah bayar gede-gede apa segala macam, parkir segala macam, lu nonton, lu nggak pengen yang kayak cuma, ih ininya, actingnya ini, oh itu kan sayang banget gitu. Ya lu pengen hadir ada di situ yang kayak, oh iya bener ya, ini kayak lu nonton Joker deh gitu. Gue tuh sampai believe kalau Joker tuh ada di depan gang rumah gue gitu. Saking, itu gila sih. Maksud gue kayak, ya gue pengen setiap film gitu, setiap film yang gue buat gitu secara artistik gitu, nonton tuh believe bahwa, oh bener ya itu setnya begitu gitu, nggak yang bagus banget ya gitu. Tapi soalnya kayak menurut gue juga art director tuh juga dan timnya tuh pencapaian terbesar itu ketika menurut gue sebagai aktor tuh ngerasain yang namanya bukan host. Gue ngerasain yang namanya ketika gue masuk, oh ini ruangan karakter gue. Nah iya itu gitu. itu. Gue ngerasain kayak, oh ini hancurnya begini, kayak waktu di Daya deh, waktu kita kerja bareng tuh juga gue pas lagi masuk ke kamar Burhan tuh, jadi emang segini sih, desa cuma begini sih gitu kan. Nah iya kayak gitu-gitu. Jadi emang ngerasain
Karena menurut gue, tapi gue tetap minta foto sih, Cel. Tapi gue nggak bilang itu Instagramable. Menurut gue itu sebuah penghargaan, bukan karena gue mau masukin Instagram gitu, tapi lebih kayak gue akan nge-picture ini sebagai memori gue sebagai karakter Burhan ini gitu. Oh iya, Mungkin itu mungkin beda. bisa dibilang kayak beda generasi nggak sih? Anak sekarang kan mungkin appreciation-nya cara ngomongnya, ini Instagramable banget nih foto gitu. Iya, karena emang waktu itu Gen Z. Iya, lu Gen apa? Lu Gen X? Enggak, gue masih 22 tahun. Ya, Oke. sama. Emang milenial tuh banyak denialnya ya. Banyak banget denialnya milenial tuh, kita milenial loh. Ya, maksud gue pada waktu itu emang setnya ceritanya gue lupa deh apa ya, dia mahasiswi terus dia suka sama apa ya, gue lupa deh. Pokoknya dia suka sama ya art lah segala macam. Terus di kosannya dia emang yang paling heboh lah setnya gitu. Jadi kayak pas masuk ya dia kayak nggak ngerasain dia masuk ke dalam set gue sedih juga gitu. Foto-foto, terus ini boleh pindahin sini dia foto. Maksud gue kayak, ya ini mah kayak lu kayak bukan masuk di kamar lu. Kalau lu masuk kamar, realnya gimana sih? Udah tidur, lu apa segala macam ya kamar. Bukan foto-foto, lu foto-foto mah ke museum gitu maksud gue. Bukan aktor beneran kali. Tadi gatel sekali menurut saya. Nggak apa-apa. Kita bebas aja kan, freedom of speech di sini. Nggak apa-apa, Cel. Lu keluarin aja, Cel. Nggak berani gue ngomong. Iya, nggak apa-apa, Cel. Santai. Tapi kalau menurut gue berarti kenapa ngelanjutin yang tadi ya? Berarti kan lu ngerasa ini adalah suatu hal yang penting. Tapi kenapa menurut lo, itu kan tadi gue ngomongin masalah lu ngomongin masalah bahwa art direction itu kan penting kan di sebuah film. Penting. Nah, terus tadi gue juga bilang ngomongin masalah taste. Ya. Nah, taste lu ini, cari inspirasi lu untuk ngebangun yang tadi lu bilang per karakter yang ada di sebuah naskah. Itu caranya gimana? Lu cari inspirasinya tuh dari mana? Gitu. Apakah lu sudah terbiasa tuh akhirnya cuma dengan cepat dengan secara insting lu? Apakah lu bisa ngeliat dari majalah dulu atau dari website, atau dari apps atau dari mana biasanya? Ya sekarang udah zaman udah canggih lah ya. Google aja gitu ya. Google kayak, ini tuh apa sih maksudnya kayak, dia apa sih pekerjaannya? Misalnya tukang gali kubur ya tinggal gue cari aja gitu. Nggak. Tukang gali kubur tuh apa, Wak? Kan ada kan di karakter film. Oh iya benar. Sekarang kan lagi ada film-film horor jadi istilahnya. Banyak ya gayung-gayung gitu. Anjing. Astagfirullahaladzim. Gue juga bikin film horor. Kita anjing. Oke, Terus maksud gue cari inspirasinya ya. Ya maksud gue ya gue sama juga kayak pemain ya, hampir kayak misalnya fotografer tuh apa ya, kayak gimana ya gitu. Ya gue nonton film tentang fotografer itu sih. Misalnya filmnya apa itu kayak koki kayak gimana ya, kayak gitu-gitu sih. Ya sekarang udah semudah itu mau cari informasi tentang sebuah pekerjaan yang gue kan nggak muluk-muluk yang kayak harus gue misalnya kayak tadi gue fotografer, gue harus ngikutin fotografer itu 2 bulan biar tahu, gue ngerasain ya nggak segitunya juga. Iya, cuma gitu. Kayak bahan-bahan kebutuhan fotografer tuh apa gitu ya. Iya gitu, terus kameranya, ya paling gue ngobrol ya, karena fotografer deket sama kita ya gue ngobrol, gimana sih ini biasa kalau kan kayak nggak enak nyebut gitu ya. Maksud gue kayak kadang-kadang foto bebas, Cel. Iya deh. Maksudnya kayak pas kadang-kadang misalnya ya nggak ada di stasiun TV mana gitu. Misalnya ada fotografer gitu. Dia terlalu hard selling banget. Maksudnya fotografer terkenal misalnya. Ngalungin fotonya di ini kan nggak banget gitu. Fotografer iya. Dan Mistriadi juga kagak jalan-jalan di mana namanya? Jalan-jalan di mall ya nggak bawa foto gitu. Nggak gitu. Iya. Kan gini, berarti kalau lu ngomongin kayak fotografer nih, tadi kan gue cari inspirasinya, maksud gue fotografer gitu. Yeah. Biar orang-orang deket aja biar tahu maksud. Daripada kayak tukang mandiin mayat kan orang nggak deket gitu. Iya, tapi kan gini, yang dibutuhin di art department untuk memenuhi itu semua, misalkan kita ngomongin let's say tukang salon deh. Iya. Yeah. Berarti ini kita lagi ceritanya case ini ya, study case ya, di salon nih. Terus dia karakter utama ini dia yang punya salon itu, orangnya nyentrik. Yes. Ternyata pekerja-pekerjanya juga yang dia hire tuh nyentrik. Nah, kalau di situ lu bayangin di satu scene ini, lu akan ngasih salonnya itu seperti apa dan gimana, apa aja yang kebutuhan-kebutuhan yang akan lu masukin sebagai visual pleaser-nya gitu. Proses hunting dan reiki menurut gue itu kadang-kadang menguntungkan juga buat gua art. Jadi kan kita datang
hunting set lokasi gitu. Kita datang ke, tadi lu ngomongin apa? Salon ya? Ya kita ke beberapa salon. Gue jadi kayak punya inspirasi gitu, kayak, oh gini, apa namanya, tukang salonnya kayak gini, terus kasirnya kayak gini, terus tadi yang lu bilang nyentrik, ya kok kayak gini nyentriknya, gue nggak boleh ngelewatin batas juga nyentriknya gitu. Ya kadang-kadang emang buat kebutuhan film ya kita lebih dikit lah, karena kalau enggak juga nggak enak juga gitu. Ada beberapa yang emang kita harus buat kebutuhan film nih gitu, yang nyentrik nggak apa-apa gitu. Menurut gue ya masih gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Ya itu tadi gue bilang pas kita abis kita baca skrip, terus kan kita kan langsung kayak tim lokasi udah cari lokasi, terus abis cari lokasi, nah kan di present ke kita, nah kita kan akan ada proses reki ya, cek lokasi itu tadi ya buat kebutuhan syuting kita gitu. Nah itu menurut gue agak-agak menguntungkan tuh. Nah di situ gue kayak potret sedikit lah apa yang gue mesti. Jadi lu bisa masukin tuh apa aja kebutuhan gitu, si karakternya nyentrik, apa gimana, apakah itu berwarna banget. Lu juga sampai ngecat gitu ya dong berarti. Iya, gitu. Misalkan si direkturnya dia anaknya sangat nyentrik tapi berwarna. Nyentrik kan ada yang emo banget kan, tapi ini ada yang berwarna orangnya gitu. Warna-warni karena dia sukanya nyentrik gitu. Jadi ya banyak ya gue makanya harus gitu. gali dulu, tanya juga, ini nyentriknya kenapa gitu, nggak nyentrik aja biar filmnya ntar bagus itu. Wah itu juga harus diperdebatkan juga, maksud gue film yang bagus buat siapa gitu. Iya sih, bener juga, bener-bener tergantung ya. Untuk para netizen Bro Crew, jangan lupa kalau suka dengan episode ini dan episode lainnya, please banget subscribe, like, komen. Tapi jangan jahat ya, kasihan dia. Oke, kita lanjutin nih. Ngomongin masa lalu, gimana sih caranya bisa dapat props apa sebutannya? Kalau di art department? Ada prop master. Prop master. Nah, itu kan gini, maksudnya tujuan dari YouTube ini kan juga ngasih tahu nih ke orang awam gitu, cara kerja lo tuh sebagai art director gimana. Nah, maksud gue, lo ngambil barang itu, apakah lo beli kah, atau apakah lo nyewa kah, lo dari mana barangnya, apa lo langsung misalkan dari Cina, atau mana, apa gimana? Lu nanya maksudnya gimana cara, misalnya kayak di sebuah film ya, tadi set kita masih kosan lah ya setnya. Oh ini radio tua ini dari mana kayak gitu ya. Kayak gitu. Oh kasur yang ini dari mana gitu. Oke, maksudnya gue jabarin satu-satu aja, maksud gue ini pengalaman gue, jadi kalau pasti ada art director lebih keren, pengalamannya juga lebih keren. Maksud gue merendah untuk meroket, baik. Enggak beneran, gue tahu banget. Iya, oke. Enggak, terus misalnya kayak oke, kita ngomongin kosan. Nggak sekadar tadi kan lu ngomongin prop ya. Kadang-kadang ada yang dibikin juga gitu. Misalnya kasur. Ya kita nggak nemuin. Misalnya gue udah bikin konsepnya nih. Jebret. Oh bikin kamarnya seperti gambar A nih. Kita bikin. Gue udah dapet referensi 3 nih gitu. Terus gue mau bikin kayak gini nih. Wah ternyata kasur yang gue cari nggak ada gitu. Ya gue harus bikin gitu. Itu proses pertama pencarian kasur gitu. Terus barang-barang ini cari di mana ya? Kadang-kadang nggak boleh ya, Tokopedia gitu. Tokopedia tidak menyediakan. Nggak apa-apa. Online shop. E-commerce. Ya maksudnya online shop pun juga nggak memenuhi itu gitu kan, nggak segampang itu kan nyari. Oh iya nyari gelas buat karakter nggak mungkin dapat gitu kan. Iya benar sih, ya nggak mungkin sih. Kayaknya nggak ada kategorinya tuh, nggak ada gitu ya. Ya rajin-rajin aja, maksud gue rajin-rajin hunting, kayak ada lah kayak misalnya kayak di Kebayoran misalnya kayak toko second kayak gitu-gitu suka ada barang-barang yang lucu gitu, kita bisa cari juga di situ. Ya kalau emang enggak ya kadang-kadang ada prop house juga yang nyewa-nyewain gitu. Oh ada ya, di sini tuh ada ya kayak orang yang emang sengaja ngegudangin barang-barangnya atau yang dia kumpulin terus disewain ke orang-orang film gitu. Ada. Biasanya prop house-nya iklan. Orang film biasanya jarang sih untuk nyewa. Nah, lu bikin aja, Cel. Lumayan tuh. Iya, sebenarnya iya juga sih. Iya kan? Gue udah cuma... Oh, udah. Ya, cobalah lu promosin di sini. Kan lumayan. Nggak? Harganya pada parah. Harga teman gue nggak ada. Gimana sih? Oke. Nggak, tapi ini ngomongin masalah tadi lu ngumpulin propsnya gimana tuh. Gue jadi tertarik ngomongin challenge-nya selama ini ketika lu jadi art director tuh gimana sih? Challenge-nya tuh apa aja? Lu bekerja di as a, art director gitu. Banyak sih. Kayak gue tadinya mau apa ya? Ya udah deh, cerita yang ini dulu deh. Ada film
ya kalau kalian udah nonton film Pocong, dia lu nanyain challenge-nya ini kan, maksudnya kayak, oh waktunya udah tinggal dikit, terus Iya, lu barang ini harus sebagai jadi, iya kayak gitu-gitu. sebagai art director gitu. Jadi ini tadinya gue akan kasih tahu bahwa oh ini apa sih kadang-kadang pengalaman terburuk, tapi ini ya udah deh, gue ceritain juga aja karena ini nyambung sama tadi pertanyaan lu tadi kan. Kayak pada waktu itu di film Pocongnya Pak Monty, waktu itu kita harus bukan bikin, sorry. Di skripnya tuh ada ambulans. Nah, ambulansnya itu bukan ambulans, sorry. Gua ini lagi mobil sipir itu, mobil dari penjara gitu. Mobil dari penjara. Nah, mobil ini akan membawa pocong itu tadi gitu. Oke. Nah, kan susah kan nyari mobil itu. Mau nggak mau bikin. Oh serius? Nggak bikin sih, kita cari dulu bahannya mobil, terus kita potong gitu, terus kita baru bikin itunya, kayak gitu. Dicat, di apa segala macam. Nah, sedangkan waktu tinggal apa ya, gue lupa. 6 atau 5 hari lagi udah mau syuting 7 hari. Oh, gue kira 2 jam. Enggak juga. Magic gitu kan siapa tahu. Enggak segitu juga film sih. Mati ya kalau kayak gitu ya. Iya, Bapak industri banget sih. Oh enggak. Saya no comment. Iya, oke. Terus. Jangan mancing saya dong, Pak. Aduh kan lagi situ fokusnya. Terus ya udah, akhirnya kita udahlah, ada beberapa part yang udah bisa nih, mesin kita benerin bisa, karena mobil tua, karena kita harus cari mobilnya juga yang pas sama si karakternya ini kan, si karakternya yang ada di film-film ini. Dan buat apa namanya ya, buat gue juga penting kenapa mobil ini penting, karena film ini tentang ada sedikit kayak, bukan sedikit, film ini juga berapa puluh % ya perjalanan si pocong dibawa sama si mobil penjara ini, mirip ambulan juga sih gitu, si mobil ini. Tadinya tuh kayak kesannya tadi koreksi sama Pak Monty mungkin kalau yang nonton. Jadi si mobil ini itu sebenarnya mobil untuk bawa tahanan gitu. Akhirnya jadi karena bapaknya, kan filmnya udah pada nonton pasti. Bapaknya tuh ditembak dan mati gitu kan, bapaknya ditembak. Hukuman mati maksud gue. Hukuman mati terus dibawa kan sama si mobil ini gitu, sama si sipir sama si anaknya pada waktu itu. Nah, mobil ini tuh jadi penting karena film ini menceritakan tentang perjalanan mobil ini ke kampungnya untuk dikubur. Wah, jadi jalan beneran. Beneran harus jalan. Nah, dan lu buat itu dalam 5 hari, Cal? Enggak, gue udah menemukan mobil itu, dan mobil itu kayak gue temu di mana ya, gue lupa. Temen gue sih, pro master gue. Terus kayak setelah menemukan, oh ya mesin, kita punya masalah kan, mesin, terus body, cat juga belum diapa-apain segala macam, terus kita harus motong, terus kita harus bikin tralis apa segala macam. Kalau lu nonton lu lihat ya, mobilnya warna biru muda. Terus ya udah, waktu itu yang paling berat adalah cat. Semuanya kita, ya lu kalau nonton dulu, zaman dulu kayak yang apa sih, yang mobil dibenerin dalam waktu sehari 2 hari. Iya deh, kayak di MTV gitu kan, gitu. Yang itu itu bangsa tuh kayak, wah tuh deg-degan coy. Gue ngerasain kayak tadi challenge-nya, tadi dulu ngomongin challenge kan, kayak deg-degan, kayak mampus udah bener udah apa namanya, udah jadi apa belum nih, ternyata ada trouble, catnya belum kebeli ini karena si ini tokonya tutup, banyak lah kayak gitu-gitunya kan. Pasti nggak segampang yang kita pikir cat gitu, enggak juga kan, karena kan kita milih warnanya juga harus yang udah disetujuin sama waktu PPM gitu, waktu meeting gitu kan. Ya udah, pada waktu itu ya hari pertama sebenarnya harusnya mobil itu udah ada. Akhirnya ya kita meeting kecil gitu, gue bilang bahwa gue perlu waktu 2 hari lagi nambah. Akhirnya scene itu ditaruh 2 hari kemudian gitu. Dan maksud gue meeting kecil itu penting gitu, bahwa dia juga kasih waktu gue kelonggaran untuk mobil itu jadi gitu. Dan akhirnya jadi juga. Tapi pertanyaan gue juga kenapa nggak itu dilakukan sebelum syuting? Ya ini dilakukan sebelum syuting. Oh, gue kira pas lagi syuting nggak? Enggak, 5 hari sebelum syuting. Jadi hari pertama harusnya udah ada mobil itu. Lu itu mundur aja 5 hari sebelum syuting. Oke. Hari pertama gitu. Nah, kadang-kadang tuh gue suka nanya deh, Cel, kalau misalnya lagi syuting nih gue gitu, gue ngerasa ini kadang-kadang anak artis suka hilang. Mereka ternyata lagi benerin di set mana.
Nah itu lu kira-kira butuh berapa kru sih untuk art department? 200? 1000? Ya ada lah, ya segituan. Kasih tahu anjing, kenapa sih ya? Maksud gue bukan budget ya, gue ngomongin budget. Maksudnya misalnya kayak ternyata lu butuh 3 orang, 4 orang gitu. Karena waktu gue di perguruan gitu, itu juga harus ngebikin set di sana dulu. Besoknya mereka ganti-gantian shift-shiftan. Nah itu kan lu yang ngurus kan kayak gitu-gitu. Jadi harus ada manajemennya juga sih, biar apa sih namanya? Biar kan misalkan kayak ada breakdown apa sih namanya? Breakdown shoot-nya nih, gitu kan. Misalnya 2 hari pertama rumah Burhan lo bilang, terus hari ketiga rumah siapa, terus hari keempat ada di mana yang kayak warung ini sama warung ini kayak 2 set gitu. Ya kita harus pecah-pecah gitu. Maksudnya, oh ya deh, kita manajemenin gitu. Oh ya ntar si ABCD gitu, namanya ABCD gitu. Oh ini lu ngeset sini gitu. Ini terus yang lain juga ngeset sebelah sini. Ya, kayak gitu-gitulah. Berarti kira-kira berapa orang ya? 5 lu butuh? Buat ngeset doang. Iya, selama proses film ini berjalan. Tim gua maksudnya. Iya, tim lo. 14, 15 lah. Anjing, serius lo. Iya, kalau nggak segitu susah juga. Pantesan gua gak pernah hafal anak art ya. Baik banget kayaknya enggak deh. Ya kan ya nggak semua anak art semuanya harus ada di depan layar lah. Maksudnya di depan layar. Maksudnya nggak di situ semua di set gitu. Pasti kan ada yang namanya apa anak belakang, misal gudang yang anak packing, terus kayak ya ada tadi ada ada yang runnernya yang ngambil-ngambil gitu. Runner, gitu. Iya. Oh, 14 Cel. Ada set, iya. Paling minimal pernah lu lakuin berapa tuh? Paling minimal 3 orang, lu sendiri? Iya, kalau lagi syuting luar negeri pasti 3 orang kan budgetnya. Oh, yang baru-baru ini lu syuting ya? Lo enggak dong, Cel. Kan maksudnya gue cuma nanya doang, Cel. Ya kan? Berarti bisa, oke. Nggak apa-apa lah, udah terbiasa soalnya. Nah, ini... Nah, ini saran lu nih ya, kalau misalnya... Lu kan juga lu bilang bukan lulusan film kan? Iya. Bukan lulusan sekolah film gitu. Nah, tadi lu bilang lu terjun sama Andra sama Emir ke Rudi Sudjarwo gitu. Nah, untuk anak-anak sekarang nih, sarannya tuh apa sih? Atau siapapun deh, kan kita nggak ngomongin umur ya gitu. Dari mulai mana sih untuk menjadi art director tuh? First step-nya tuh apa? Langkah pertama ketika, oke, lu mau orang kerja di bidang visual nih, lu belajarnya ini gitu, kayak gitu. Ya lu banyak baca, kalau gue bilang kayak ya banyak baca, banyak nonton film. Tapi menurut gua semua itu akan jadi teori aja. Ya banyakin praktek ya Pak. Ya masuk, ya lu bikin film. Nggak usah masuk ke PH dulu deh. Ya lu bikin film-film pendek. Latihan dari situ bikin film pendek. Ya bikin film pendek sebanyak mungkin deh. Gue juga dulu bikin film pendek sebanyak-banyak kayak gitu. Bikin film pendek, bikin apa lagi? Ya bikin apa yang semua yang apa ya, bernuansa gambar gerak, video gitu. Lu lakuin aja semuanya. Habis itu ya lu prakteknya apa ya tadi magang atau lu ikut siapa, lu ikut art director. Gue kan juga ikut art director gitu. Oke, Cel, tadi kan kita udah ngomongin gimana caranya belajar ya, saran lu untuk belajar gitu. Iya. Nah sekarang gue mau nanya, kayaknya nggak masuk tuh semua orang tuh belajar gue kayak gimana. Udah yang penting pokoknya kerja lah gitu. Yang penting action aja langsung gitu kan. Iya. Jangan tahu salah benernya kayak gimana. Jangan kebanyakan bacot gitu kan. Iya benar. Masuk ke PH beneran deh. Langsung ya? Masuk ke PH, terus ikutin, lama-lama jadi, ya kalau emang lu suka sama yang lu udah pengen dari dulu, ya tadi kan gue pengen jadi art director, atau gue pengen jadi orang film, ya menurut gue membuahkan hasil sih pastinya, kalau emang bener-bener. Makanya nggak hanya niat doang kan yang bisa. Benar. Nah ini nih gue mau ngomongin, lu udah pengalaman banyak nih. Pengalaman terburuk lu tuh apa sih di... Banyak sebenarnya. Ya. Banyak sih pengalaman terburuk. Sebenarnya gue pengen ceritain 2 nih, ada 2 hal. Gue kadang-kadang suka, sebel sih, kayak, oh ya syuting di luar negeri enak ya gitu. Syuting di luar enak, dibiayain sama ini. Iya betul gitu. Mereka nggak tahu yang dihadapin ternyata di luar tuh lebih serem menurut gue daripada kita syuting di dalam negeri. Contoh kecil aja. Ya kru yang tadi gue sebut 14, 15. Ya gue cuma bertiga. Kenapa cuma bertiga? Ya masalah budget kan. Mau. Maksud gue
nggak disalahkan juga karena misalkan budget film A kalau di dalam negeri katakan 100 gitu. Terus budget 100 kita mau bikin juga di luar gitu kan. Oke. Misal gue nggak tahu hitung-hitungannya produser, gue juga ini logika ngasal gue aja gitu. Ya nggak mungkin nih biayain 15 orang untuk naik Emirates gitu ke misalnya entah negara Azerbaijan yang gue pernah syuting gitu. Kan nggak mungkin gitu. Iya sih, iyalah. Itu gitu. Akhirnya 3 orang, gimana caranya gue cuma 3 orang tapi bisa tetap jadi film. Itu udah pusing, masalah udah kayak sakit lambung sendiri lah gitu. Nah, tadi kan pengalaman terburuk pertanyaan. Ya 3 orang itu aja udah kayak ngebuat gue sakit lambung tuh. Habis itu pernah di satu momen kita harus syuting ada di desa kecil di Azerbaijan. Nah ini gue ngomong Azerbaijan aja orang nggak tahu tuh negara mana gitu. Iya. Lalu cari aja deh di Google. Biar cepet ya. Iya, cepet. Terus kita adanya syuting di kota. Terus ada di hari keberapa kita harus ke syuting di desa. Judul filmnya Laila Majnun gitu. Judul filmnya Laila Majnun. Dan kita harus syuting di desa itu. Desa itu kecil, nama desanya Dermici, sama Dermici gitu. Nah, di satu perjalanan gitu untuk ke desa itu ternyata pada hari itu turun salju gitu. Turun salju lah, paginya udah turun salju gitu. Nggak lama kita jalan lah bareng-bareng, ada beberapa mobil tuh, gue lupa tuh. Ada beberapa mobil lah. Ya ada mobil si Thailand, mobil apa gitu. Nggak lama di satu perjalanan badai salju itu ada gitu. Yang kayak di film-film badai salju. Oh iya, maksudnya kayak itu tiba-tiba aja gitu dari badai salju. Forecast weather-nya juga nggak ngomong. Ya cuma bilang, oh hari ini turun salju, tapi nggak badai salju juga gitu. Gitu, badai salju, beneran badai salju. Itu pertama. Yang kedua, ya sinyal susah kan akhirnya. Lu di desa kecil, gue ngomongin tadi yang desa kecil, sinyal susah. Jadi gue untuk kayak ternyata mobil yang pertama udah sampai ke setnya gitu. Nah mobil gue di belakang gitu. Terus sampai kayak tergelincir gitu lah kita karena badai salju bener-bener mobil tuh nggak bisa jalan gitu. Oh gitu, ngeri banget tuh. Ah iya. Udah kalau dalam mobil udah begini-begini tuh. Ketiga di mana namanya di sana jarang orang bisa bahasa Inggris di desa kecil nih. Kalau di kota masih ada orang bisa bahasa Inggris. Nah, ini iya. Nah, gue akhirnya untungnya tuh gue kalau nggak salah waktu itu gue lagi yang terjebak gue 3 apa 4 mobil ya gue. Jadi ada mobilnya lighting, terus gue tim art sama produksi kalau nggak salah. Gue art 2, mobil art 2, produksi 1. Gue lupa ingat ya. Terus lighting 1. Kita kejebak nih 4 mobil. Kejebak di badai salju tadi itu gitu. Terus badai saljunya nggak terlalu besar sih, cuma emang karena waktu itu baru turun banget salju di hari itu, jadi kayak lumayan tinggi dan itu susah banget mobil untuk jalan gitu. Terus kita berhenti di situ, nggak bisa jalan, udah kayak apa ya? Itu kayak di film Revenant gitu, isinya putih doang. Tapi itu dipaksain tetap syuting. Ya kita belum komunikasi, ini nggak usah ngomongin syuting dulu, kayak ini selamat aja dulu gue gak usah ngomongin. Salah ya, pertanyaan gue salah ya. Iya, kayak wah anjir nih gimana selamat ya gitu kan, kayak tai ini gimana, dan segala macam. Nah ada fixer gue yang bisa bahasa Indonesia, jadi orang Azerbaijan yang bisa bahasa Indonesia gitu. Yang waktu itu kita ngomong, ini kita gimana nih, kita gimana. Akhirnya barang-barang tuh kita keluarin semua. Terus dia bilang, oke, tenang kata dia. Dia berhentiin mobil. Jadi ada di sana mobil Rusia, Azerbaijan itu dekat Rusia ya. Mobil Rusia, jadi 4WD bahasanya apa sih? Gue lupa deh. 4-wheel drive. 4-wheel ya. Mobilnya 4-wheel gitu. Nah itu satu-satunya mobil yang bisa. Iya, dia kan cuma bisa jalan di situ. Nah akhirnya kita berhentiin si mobil-mobil ini gitu. Oh iya? Mobil-mobil ini berhenti, terus kayak gitu, kayak nyetop gitu. Mas sih soalnya. Mas gitu. Ya pokoknya kita berhentiin. Ya ada mobil jeepnya si Rusia apa segala macam. Pokoknya mobil Rusia lah pada waktu itu kan. Akhirnya diberhentiin. Ya udah kita benar-benar di tengah badai salju gitu. Wih, masukin barang gitu. Dan akhirnya sampai sana tuh kita tuh jalan jam 8 pagi kalau nggak salah. Sampai di set baru jam 3 sore.
Itu menurut gue Gila itu agak horor ya. iya agak horor karena benar-benar gue takutnya kayak ya kita di negara orang yang minim bahasa Inggris, terus di tengah desa pula, terus belum pernah itu salju perdana gue sih salju perdana. Terus udah gitu badai salju juga norak gue ya. Dan gue ngerti perasaan lo kok. Gue ngerti perasaan salju perdana tuh momentumnya sangat penting ya. Iya, gue baru tahu ternyata bentuk salju benar-benar yang kayak di film Gimana Frozen. ya? Iya kayak gitu. Iya kan? Iya. Bukan kecil-kecil ternyata oh iya bentuknya kayak di Iya, film Frozen. Ya? gitu-gitu. Gitu. Oke lanjut Pak. Jadi kalau Frozen tuh bukan. Nggak ya pokoknya ya itu akhirnya itu maksud gue bukan pengalaman terburuk sih, bukan pengalaman terburuk, tapi pengalaman yang berkesan dan orang-orang juga harus mesti tahu kok oh nggak seenak-enak gitu juga syuting di luar gitu. Iya. Thank you banget untuk pengalaman-pengalaman lo ya. Yang penting lo selamat kan lo nyampe sini lah ya. Kalau nggak lo nggak akan bisa terima nominasi itu kan. Jangan dibanting dong. Tadi kan lo udah ngomongin masalah yang pertama tuh pengalaman terburuk lo. Yang kedua tuh apa, Cal? Oh iya, enggak, gue pengen ceritain ini kecelakaan syuting. Jadi gue syuting waktu itu Kabayan Jadi Milioner. Sutradaranya Pak Guntur. Iya, pada waktu itu sutradaranya Pak Guntur. Jadi pagi-pagi tiba-tiba set udah jadi nih. Set udah jadi segala macam. Tiba-tiba Pak Guntur dulu sama DP-nya Bang Yunus. Terus dia ngeliat kayak, oh gue bikin set ini. Oh gue bukan art director ya pada waktu itu ya. Art director Bang Oji. Gue ngasistenin dia pada waktu itu. Terus dia ngelihat layar monitor, jadi kayak waktu itu gue bikin set quiz ya lupa gue apa sih kalau yang pilihan jodoh dulu itu apa sih? Take Me Out. Take Me Out. Ya jadi gue bikin set kayak Take Me Out gitu. Yang main si Jamie Aditya. Ya Take Me Out. Terus bikin Take Me Out kan ada layar besar di tengah tuh kalau lo lihat Take Me Out-nya. Jadi layar besar terus tiba-tiba Pak Guntur bilang kayak agak miring nggak ya Cel gitu. Sebenarnya sih nggak tahu kayak nggak miring-miring juga gitu. Kayak dia sih cuma nanya doang. Dia kayak, miring nih benerin? Enggak. Dia cuma nanya, agak miring nggak ya? Tapi gue waktu itu kayak, ini kayak, punya sih lu pada waktu itu mau perfeksionis banget. Iya, paham sih. Udah gue lari, langsung gue benerin. Terus gue benerin, gue cari, apa sih, kayak stagger. Tangga stagger, gue lupa. Stagger. Terus kita geret gitu, terus gue benerin lagi layarnya. Gue benerin layarnya, tiba-tiba gue turun dari layar itu sekitar 10 meter, jatuh lah gue. Tangan gue patah cuy. Nih, tangan saya coba di zoom. Silakan. Nih, atau gue ke situ deh. Pengertian. Ngerti banget ya. Jadi kan baru, jadi kayak dia nggak pada siap, jadi gue. Lempar, terus ya udah. Pada gitu gue jatuh, benar-benar patah tangan tuh sih kayak. Lu nggak kayak tulangnya keluar gitu kan? Iya, tulang keluar. Ini tulang keluar. Terus gini patah. Kecelakaan syuting. Sing lemes gue. Lepek gitu. Terus akhirnya udah dibawa ke diangkat gue sama Bang Yunus gitu, diangkat, terus taruh di mobil. Ya udah, maksud gue ya tadi pengalaman ya bukan terburuk juga ya buruk lah, tulang lembek keluar gitu. Tuh kayaknya gimana banget itu. Pengalaman buruk gue pada waktu itu. Dan abis itu gue kayak, maksudnya, oh iya kerja juga harus hati-hati, nggak yang gerabak-gerubuk. Waktu itu gue masih gerabak-gerubuk banget sih. Terus benar-benar jeda ya ditanggung juga sih sama PH-nya gitu. Terima kasih. Untungnya ditanggung ya. Untungnya ditanggung. Kok nggak, wah gila nih bisa lumayan, nuntut di sini nih kita. Iya. Buat ditanggung juga sama Pak Parwes. Oh ya, sekarang sebut merek. Oke, bisa banget. Pak, bantuin lagi. Oke, Cel, thank you banget Cel pengalaman. Berarti sebenarnya kalau gue bisa simpulkan, lo harus benar-benar hati-hati ya. Jadi lo juga lihat situasi juga, lihat kemampuan. Benar. Gitu, lihat timingnya juga gitu. Benar. Supaya kita semuanya bisa selamat, sentosa dan digaji. Iya, buat yang lain. Gue cerita gini karena buat yang lain ya, maksud gue. Gitu. Betul. Terakhir nih Cel. Ya, tapi ini serius Cel. Serius ya. Semoga lo bisa menjawab dengan baik. Apa harapan lo dari industri perfilman Indonesia, khususnya para pekerja di art department? Aduh, nggak bisa serius nih gue kayak gini. Ya, Allah capek. Ya lo aja jawab lah, lo kan lebih diplomatis. Banyak dah, jangan ntar gue nggak di ini. Apa ya? Ya biar bisa tidur cukup aja lah udah. Lo langsung gitu deh.
Iya kan. Kayak baju lu ya? Oh iya ini. Iya benar. Terima kasih Daya bajunya. Filmmaker dibilangnya nggak pernah bisa tidur. Coy. Apakah itu betul? Apakah itu harapan lo, Bocel? Iya, biar tidur cukup aja. Nah, berarti cuma satu. Semoga dari netizen. Kayaknya cuma gitu doang, kayaknya nggak asik banget sih. Nggak di... Lo nggak apa-apa, karena menurut gue berarti kan kita ngomongin jam kerja. Betul nggak? Iya, benar. Semoga. Jam kerjanya benar. Nah. Jam kerjanya benar itu. Karena simple. Karena kalau kerjanya jam kerja benar, menurut gua kreatif kita tuh jadi kayak ini nggak sih kayak wah, lebih jalan. Iya lebih jalan, Iya. nggak buntu gitu. Benar. Itu sih lebih ke situ. Tapi industri ini kayaknya belum mendekati itu menurut gua. Industri di bidang kita tuh belum mendekati itu gitu. Gua nggak tahu di mana. Gua nggak ngomong salah benar, tapi gua nggak tahu di mana faktor yang ngebuat itu. Gua juga nggak paham gitu. Yes. Karena ini kayak lingkaran yang ya Lingkaran belum selesai, setan. iya belum selesai nih gitu. Ya. Banyak Kayak- faktor lah ya. Iya, kenapa. asosiasi ini udah menyuarakan ya berapa jam segala macam. Tapi belum juga nih sampai sekarang. Gue juga mengharapkan ya jam kerja yang benar aja sih. Gitu. Cuma gue mensiasati ngomongin jam kerja gitu, gue mensiasati ya misalnya kayak ada rollingan tidur kayak gitu, makan juga buat gue penting kayak vitamin apa segala macam kayak gitu deh. Ya sebenarnya dengan lo ngomong berharap dengan jam kerja yang benar aja, itu udah sesuatu yang sangat simpel tapi Iya. krusial. Iya menurut gue mulainya Iya. dari situ dulu deh, gue nggak usah ngomong oh iya film Indonesia kayak Hollywood ABC, wah itu ntar dulu deh maksudnya. Jauh, Pak. Iya kayak gitu kayak oh iya film ntar film mesti yang berapa hari persiapannya gitu, ntar dulu deh ngomongin jam kerja dulu, habis itu stepnya ke mana-mana gitu. Yes. Gua. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Angga Bocel Prasetyo. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton, kepada bro kru kita yang lagi nonton di depan kita ini bersama gue Kiva Iskak. Silakan menonton di episode-episode selanjutnya ngomongin orang-orang di belakang layar. Bicara kru. Salam lagi dong. Woo!